Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini saya akan bahas lanjutan dari internal flow section kedua. Hari ini kita bahas lebih fokus ke constant wall temperature. Sebelumnya kita akan review sedikit ya materi yang disampaikan session sebelumnya, yaitu constant heat flux ya. Kita tinjau gambar sebelah kiri di mana ini ada fluida yang mengalir, di mana temperatur masuknya kita sebut temperatur TI, temperatur inlet, kemudian temperatur keluar itu temperatur exit ya, di mana pipa ini diberi head flux konstan sepanjang pipanya, QS konstan di seluruh permukaan pipa atau tube-nya. Kemudian anggap saja di area sini sudah fully developed ya, dan efeknya apa terhadap koefisien pindaan panas di area fully developed ya, ini adalah konstan ya. Di area developing ini lokalnya ini belum konstan ya, konstan di area fully developed ya. Dan biasanya dalam analisa pindaan panas konveksi kita asumsikan dia rata-rata, kita ambil average-nya ya. Jadi H konstan bisa saja di area kita asumsikan sudah area fully developed maupun kita ambil nilai rata-ratanya. Kemudian pengaruh dari fully developed bahwa H-nya konstan, maka terjadi perubahan temperatur exitnya, katakanlah di sini titik exitnya, ini temperatur inletnya dia berubah secara linear ya. Karena apa? Karena heat fluxnya konstan, sehingga peningkatan terhadap temperatur masuk dan temperatur keluarnya dia straight line. Kemudian untuk area fully developed, karena H-nya konstan, maka ya sesuai dengan persamaan ini ya, heat flux konstan ya, kemudian H-nya konstan, maka delta T-nya dia konstan ya, konstan. Oke, maka jarak TS ya, TS kan anggapnya temperatur surface di sini, khusus area di fully developed ya, dia delta T-nya konstan. Jadi dia berubah juga linear ya ke area titik-titik di mana dia fully developed. Sedangkan dari area developing dia bentuk kurvanya tidak linear, kecuali kalau kondisinya fully developed ya. Fully developed bisa saja garisnya dia line linear ya, straight line ya. Ini ketika fully developed. Kemudian selanjutnya kita bahas ke constant wall temperature, di mana constant wall temperature ya, di sini temperatur permukaan pipanya dia konstan, di sini konstan, di sini konstan, di sini konstan. Jadi permukaan pipanya temperatur surface konstan. Kemudian ini temperatur fluida yang masuk TI, kemudian temperatur fluida yang keluar TE. Anggap saja sih area fully developed ya, fully developed. Nah, efeknya apa? Sama kondisinya ketika dia fully developed, koefisien perpindahan panas konveksinya dia konstan ya, dia konstan di area fully developed. Area developing dia masih belum konstan ya. Bisa saja kita asumsikan, kita ambil nilai average-nya ya. Dalam analisa kita masukkan nilai H-nya konstan, itu bisa kita asumsikan ketika kondisinya fully developed, atau kita ambil nilai average-nya ya. Kemudian efeknya apa terhadap temperatur fluidanya ya. Di sini kita gambarkan bahwa temperatur yang masuk TI ya di sini katakanlah, kemudian kita asumsikan dia bergerak secara linear ya, asumsi dulu ya, ini temperatur exit keluarnya TE ya. Kemudian kita mengambil temperatur bulk ya atau rata-ratanya, di mana TB atau temperatur bulk ya sama dengan temperatur inlet ditambah temperatur exit dibagi 2. Nah, mungkin di sini posisinya ya TB ya, ini L/2 atau separuh dari panjang pipanya ya, temperatur inlet
dibagi temperatur inlet ditambah temperatur exit bagi 2. Nah, kira-kira di sini temperatur baknya. Kemudian kita review kembali di sini bahwa temperatur surface ya katakanlah kita asumsikan 100 derajat Celcius, di mana permukaan ini 100 derajat Celcius. Kemudian fluida yang masuk dia memiliki temperatur sebesar 20 derajat Celcius di sini. Kemudian ada mengalami peningkatan temperatur fluidanya ya katakanlah sini 30, sini 40, 50 yang lama-kelamaan mengalami peningkatan. Nah, sering peningkatan temperatur fluida, maka delta T-nya atau selisih temperatur makin kecil ya terhadap temperatur surface-nya. Nah, ketika delta T-nya kecil akan mempengaruhi nilai laju perpindahan panasnya atau Q-dotnya ya. Ya, makin lama makin menurun. Nah, di sini ketika laju perpindahan panas konveksinya menurun seiring dengan peningkatan temperatur, maka peningkatan temperaturnya fluidanya kita tidak sekren ya. Dia membentuk kurva ya, dia membentuk kurva seperti ini ya. Ini temperatur fluidanya ya. Ya. Berarti kalau kita menghitung temperatur TM-nya ya, TM-nya ya berbeda dengan temperatur baknya ya. TM itu temperatur mains-nya, rata fluidanya itu tidak sama dengan temperatur baknya. Jadi di sini perlu dipahami teman-teman semua dalam konteks constant wall temperatur, temperatur min itu tidak sama dengan temperatur bak ya. Jadi temperatur rata-rata fluidanya tidak sama dengan temperatur baknya dalam kasus temperatur konstan. Oke, selanjutnya ya kita fokus ke konstan wall temperatur. Di sini agak sedikit rumit karena kita menentukan persamaan berdasarkan volume atur ya. Anggapnya volume atur kita arsir di sini ya, dimana ada laju perpindahan panas yang masuk ya Q in ya, di sini masuki volume atur yang kita hasilkan, kemudian keluar ya Q out ya, dimana sini ada delta Q, dimana delta Q ini ya Q out dikurangi Q in ya. Nah, kemudian dx adalah panjang volume aturnya ya, sepanjang dx. Kemudian luasannya kita DAS ya, DAS. Kemudian kita hitung ya bahwa laju panas yang masuk ya, perpindahan panas masuk Q in sama laju massa dikalikan Cp dikalikan temperatur TM-nya di posisi dia masuk ya, TM. Anggaplah TM di sini. Kemudian Q out-nya ya sama dengan massa kali Cp dikalikan TM tambah DTM. DTM ini peningkatan temperaturnya ketika dia posisi di sini. Jadi ada perubahan temperatur. Ada peningkatan temperatur sebesar DTM. Nah, maka delta Q ya sama dengan Q out min Q in ya. Q out-nya tadi ini ya. Ya, Q out ini dikurangi Q in, maka hasilnya MCP DTM ya, DTM. Kemudian persamaan yang lainnya ya, bahwa laju perpindahan panas ya itu sebanding dengan koefisien perpindahan panasnya ya, ini samaan di bawahnya dikalikan dengan luas, kemudian dikalikan dengan beda temperatur surface dengan temperatur fluidanya ya. Nah, di sini kita rekayasa yang DTM ini kita ubah bentuknya menjadi minus dTs min Tm. Karena apa? Kalau kita turunkan TS-nya itu 0, karena TS konstan nilainya. Ketika konstanta atau konstan diturunkan ini di 0, maka bentuknya menjadi min dTm jadi dTm ya. Jadi ini rekayasa saja agar membentuk persamaan TS min Tm untuk menyamai persamaan yang sebelah kanannya atau yang di atasnya. Kemudian DAS ya, turunan luasan, ini P itu adalah perimeter ya, dikalikan dengan panjang cupnya
maka luasannya AS adalah Pi kali L atau Pi dL. Oke. Nah, di sini kita masukkan persamaan ini dengan persamaan sebelumnya, maka timbul persamaan di bawahnya ya, bawah DTS ya. Saya ulang lagi, di sini kita masukkan persamaannya ya. Persamaannya di yang di atas ya. Yang di atas kita tulis kembali ya. Nah, di sini bahwa ya HS TS min TM itu sebanding dengan ya M.Cp DTM, dimana DTM itu ya M.Cp dikalikan min DTS min TM sama dengan HS kali selisih TS min TM. Ini beda ruas ya, jadi pembagi persamaan yang sebelah kiri ya menjadi min DTS min TM, ini dibagi TS min TM ya. Ini beda ruas ya menjadi pembagi H-nya H kali AS dibagi M dot kali CP. Bisa dipahami ya. Nah, ini beda ruas aja, ini negatifnya beda sini ya, sama bentuk seperti ini. Oke, AS-nya menjadi P kali L-nya. L itu panjangnya dx ya, maka P dx ya. Nah, bentuknya seperti ini persamaannya ya. Ya, persamaan bentuk seperti ini, D ya, yang kurung TS min TM dibagi TS min TM sama dengan minus H kali P kali dx dibagi M dot kali Cp ya. Nah, kita perhatikan yang sebelah kanan sama dengan H-nya kita konstan ketika kondisinya fully developed ya. Atau kita asumsikan dia kita ambil nilai rata-ratanya, average-nya ya. Ketika ini konstan, P-nya konstan, laju masanya konstan. Nah, ini bisa kita keluarkan kalau kita integralkan ya, masing-masing suku ini bisa kita keluarkan dari integralnya karena konstanta semua. P-nya itu konstan, laju masanya konstan, H-nya konstan ketika fully develop atau kita asumsikan ambil nilai rata-ratanya, maka bisa kita keluarkan dari integral ya, seperti persamaan di bawah ini. Nah, ketika kita keluarkan ya ini menyisakan integral dari batasnya 0 sampai L ya dx ya. Kemudian sebelah kirinya kita integralkan dari temperatur inlet ya ke temperatur exit dTs min M dibagi TS min M ya. Kemudian yang perlu kita cermati lagi, hati-hati bahwa Cp ini fungsi dari temperatur ya. Dia berubah ya, ketika temperatur berubah otomatis kita ambil patokan ya temperatur bulb ya, atau di sini temperatur inlet ditambah temperatur exit kita bagi 2. Jadi Cp ini kita evaluasi pada temperatur bulb ya. Yang sehingga kita tetap konstan ya. Tinggal konstan maka bisa kita keluarkan di integral. Oke, kita integralkan ya. Jadi L ya, ini ya, jadi X L maka HPL jadi AS ya, PL jadi AS ya di luasan. Ya, ini jadi ln ya, ingat ya integral ya seper X dx jadi ln ya. Ya di batas bawahnya temperatur inlet, atasnya temperatur exit ya, maka bentuknya seperti ini ya hasil integralnya. Kemudian yang sisi sebelah kanan jadi min H kali AS dibagi M dot kali Cp. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua kita ubah saja bentuknya ya. Kita menghilangkan logaritma natural atau ln, maka dikalikan sebelah kanannya bilangan natural ya, atau E ya. Untuk menghilangkan ln-nya maka bentuknya menjadi ini ya, TS min TE dibagi TS min TI ya. Ini E pangkat min HS dibagi M dot kali Cp ya. Epsilon pangkat yang ini untuk menghilangkan lot di sini ya.
Coba cek lagi sifat matematikanya kalau teman-teman bingung ya. Oke, bentuknya seperti ini, maka kita bisa menghitung temperatur exitnya ya. Ya, di persamaan ini kita bisa mengambil temperatur exitnya sama dengan TS min TI dikalikan epsilon E bilangan natural dipangkat min H kali AS dibagi M dot kali CP. Ini persamaan kedua. Nah, ketika ingin kita menghitung temperatur fluida pada pada posisi X tertentu, ya misalkan kita ingin mencari temperatur fluida di sini tengah-tengah ya, tengah-tengah ya, TM di sini dimana ya ini L per 2 ya, L per 2 tengah-tengah ya, maka bisa saja ya, ya persamaan generalnya TMX sama dengan ya TS min TI dikalikan bilangan natural pangkat min HPX nya, ini L nya ganti X dibagi M dot kali CP, dimana pangkat ini ya minus H kali PX atau ubah jadi AS ya, ini jadi AS, ini adalah NTU. Jadi yang ini ya, atau ini adalah istilah di perintah panas itu namanya number of transfer unit, nilai keefektifan dari sebuah alat penukar kalor ya. Kalau kita gambarkan ya, ini temperature surface-nya 100 derajat Celcius katakanlah, kemudian temperature inletnya 20 derajat Celcius, ini L, ini L per 2, maka kalau kita posisi di L, NTU nya ya H ya kali P kali L dibagi MCP, ini persamaan ketika di posisi L. Nah, ketika di posisi tengah-tengah atau L per 2, NTU nya berapa? Ya NTU ketika posisi L per 2 maka NTU per 2. Nah, persamaannya ya ini dari mana? Ya Anda masukkan saja L-nya L per 2 di sini. Anda ganti L per 2 ya, di L per 2 maka sama saja NTU per 2 ya. Nah, kemudian kita asumsikan ya, kita desain karena NTU lagi. NTU itu bilangan mencerminkan keefektifan sebuah alat penukar kalor. Kita beli nilai 5 dulu ya, 5 kita asumsikan ya, H kali P kali L dibagi M dot kali CP ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa misalkan temperatur surface-nya 100 derajat Celcius ya, kemudian temperatur inletnya itu 20 derajat Celcius ya. Oke. Nah, di sini temperatur berapa ketika NTU-nya kita masukkan bersama tadi ya, yang di atas ya. Ya. Ini menjadi NTU ya. Nah, ini ganti NTU, number of transfer unit. TE-nya ya berapa ya? Dengan persamaan ini ya, persamaan 2 ya, berapa? Kita masukkan ya. Temperatur surface dikurangi temperatur surface dikurangi temperatur inlet dikalikan E pangkat NTU. Ya, ini 100 kita masukkan nilai 100, inlet 20 ya. NTU-nya berapa? NTU-nya kita asumsikan ya mulai 0,01, maka temperatur exit-nya 20,08 ya. Exit-nya 20, ini keluarnya 2,8. Ini ketika NTU-nya ya 0,01. Kita tingkatkan nilai NTU-nya 0,5, dia keluarnya 51,4. NTU-nya 1, dia 70,6. NTU-nya 2,5, 9,3 sekian. NTU-nya 5, dia hampir mencapai 100 atau 99,46 derajat Celcius. Ya, kalau kita gambarkan, ini temperatur surface-nya ya. Kemudian ini temperatur inletnya, di sini 20 derajat Celcius. Ketika L-nya 5 atau NTU-nya 5, ini NTU ya. NTU 5, dia posisinya 99,46, hampir mengenai temperatur surface-nya, hampir sama. Kemudian 2,5 atau separuhnya ya, dia nilainya
9343 derajat Celcius. Ya, ketika 0,01 dia 20,8 ya. Ya, kalau kita engineer ya, apakah kita butuh NTU-nya 10 supaya mencapai 100? Karena kita lihat di sini ya, 99,46 mencapai 100 itu hanya beda 0,5 sekian. Namun dalam desainnya ini hampir 2 kali lipat luasnya dibandingkan 5 ya. Ketika NTU 5, L-nya sekian, dia butuh 2 kali lipat panjangnya ya. Ini sangat tidak efisien karena buang material ya, materialnya banyak namun hanya meningkatkan 0,5 sekian derajat Celcius. Ya, Anda sebagai engineer ya harus bisa mempertimbangkan ya keefisien material ya, costnya juga, dan efektifnya penukar kalorinya ya. Ketika 20 derajat Celcius masuk, dia mencapai 99 hanya membutuhkan NTU 5. Kalau Anda sampai 10 ya, ini butuh 2 kali panjangnya dari 5 ya. Namun hanya meningkatkan sekian derajat Celcius saja. Ya, jadi lebih baik kita pakai yang 5 saja ya. Oke. Nah, kemudian untuk persamaannya ya, masih ingat laju perimeter panas Q dot sama dengan H kali TS min temperatur fluidanya ya, dimana ini ln tadi ya, persamaan lnnya ln TSE min TE kemudian dibagi TS min TI sama dengan min H kali A kali dibagi M dot kali CP ya. Oke, kita switch aja persamaannya. MCP adalah min HA dibagi ln ya, ln ini. Kemudian kita tahu bahwa laju perimeter panas didekati dengan persamaan M dot CP kali delta T exit min temperature inletnya. Nah, ini bisa kita switch persamaannya ya, ini yang ini dengan yang ini ya, maka muncul persamaan di bawahnya ya, ini. Nah, kemudian yang saya merahkan ini bisa kita sebutkan ya, bahwa temperatur exit dikurangi temperatur inlet dibagi ln temperatur surface dikurangi temperatur exit dibagi temperatur surface dikurangi temperatur inlet itu sama dengan delta T LMTD. Look, mean temperature difference ya. Nah, ini yang merah ini sama dengan delta T LMTD ya. Nah, ini tidak ada perubahan ya. A ini tidak ada perubahan, yang berubah adalah ini yang saya merahkan berubah menjadi delta T LMTD. Ya, kalau saya gambarkan delta T LMTD yang mana ya, ini contohnya yang grafik di bawahnya ya. Pengertiannya tadi ya, ini temperatur surface ya, yang merah ini temperatur surface TS ya. Kemudian ini temperatur inletnya ya, inletnya di sini. Kemudian yang disebut dengan delta TI adalah temperatur surface dikurangi temperatur inletnya ya. Ini delta TI itu temperatur surface dikurangi temperatur inletnya ya, sini ya jaraknya ya. Kemudian delta TE ini temperatur surface dikurangi delta E temperatur keluarnya ya, TS dikurangi delta TE nya. Nah, ini selisih ya. Kemudian temperatur inlet dan temperatur exit ini kita balik saja persamaannya. Oke, sehingga persamaan delta TMTD tadi ya, delta T ya, TETI ya, TETI ya, TETI ya, ya TETI ini adalah TS min TI ya. Kemudian TS min TE itu delta TE ya, ya delta TE dibagi TS delta TI dibagi delta TE ya. Kalau kita singkatkan seperti ini, delta TI dikurangi delta TE dibagi ln delta TI per delta TE. Nah, kalau kita gambarkan lagi ya, ini temperatur bak di sini kan tengah ya, sehingga temperatur bak itu TE plus TI bagi 2 di sini posisinya.
Nah ini space antara TS ini delta T SB ya, average-nya jarak ini ke sini itu disebut dengan delta T SB. Kemudian yang nama delta T LMTD yang mana ya? Misalkan sini ada temperatur minnya, min fluidanya Tm ya, kemudian TS, apakah ini delta T LMTD? Ternyata bukan ya, bukan, posisi bukan di sini ya. Nah ini namanya temperatur rata-rata fluidanya, ini temperatur bulknya ya. Sekali lagi ini bukan delta TMTD ya. Nah pengertian delta MTD ya tadi ada integral dari area perubahan temperaturnya, artinya bukan di titik ini, bukan pula di titik ini. Oke, kita coba ya kupas ya, misalkan temperatur derajat Celcius di sini temperatur surface-nya awalnya 40 berubah ke 80, maka delta MTD berapa? Bukan ini ya, tadi sesuai persamaannya delta TI dikurangi delta TE ya, selisih dari yang masuk ya, ini 100 sama 40 beda 60 ya, dikurangi delta TE, selisih temperatur keluar ini 80, ini 100 beda 20 minus 20, ln 60 per 20. Nah Anda hitung 36,4 derajat Celcius. Atau yang pendinginan ya, di gambar sebelahnya dari 20 menjadi 10. Kemudian temperatur surface-nya 0 ya, 0 konstan, maka ini bedanya berapa? 20 ya, 20. Ini bedanya apa yang keluar? 10, maka dikurangi 10, maka dibagi ln 20 per 10. Anda hitung ya, temperatur LMTD-nya itu 14,4 derajat Celcius. Bisa dipahami ya. Jadi delta T I dikurangi delta TE ya, dibagi ln delta TI per delta TE. Ini delta T LMTD. Kapan kita menggunakan LMTD ya? Sini jelas ya, di temperatur surface-nya ketika konstan dia lurus, ini temperatur inletnya dia berubah secara non straight line ya untuk kurva. Ini temperatur exitnya, kemudian temperatur bulknya ya. Nah dalam kasus CAF atau constant heat flux ya, dia ini ya temperatur surface-nya dia konstan ya, penurunannya linear dengan temperatur fluidanya ya. Ini temperatur inletnya, ini temperatur exitnya, ini daerah fluid develop ya, temperatur TS-nya dia konstan. Artinya apa? Delta T di sini ya adalah konstan ya. Ya, kecuali di sini area developing dia bentuk kurva seperti ini, atau ketika dia fully develop ya, maka ini tidak bisa dipakai ya, karena delta T konstan ya. Fully develop ya, fully develop dia kondisi konstan delta T-nya. Delta T ini sama dengan delta T ini konstan, maka nggak bisa dipakai persamaannya. Ya, Anda bayangkan delta TI ini sama ini ya, delta TI konstan ya. Kemudian ya ini dikurangi ya, ini delta T ini ya, exit konstan ya, konstan ya. Sama ya jaraknya, maka nggak bisa ya, 0 ya. Ini nggak bisa dipakai kasus dalam constant heat flux ya. Ya contoh saja ya, contoh soal ya. Untuk contoh soal kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita pahami dulu konsep dasarnya yang constant wall temperature sebelum ke studi kasus. Setelah kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.